selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah Minggu Christ Chapel Kupang. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Puji Tuhan, Ibu Tika juga kabarnya hari ini baik sekali. Dan Ibu Tika berharap anak-anak dan keluarga dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, Ibu Tika minta anak-anak sudah berada dalam sikap yang baik di dalam kita mau beribadah. Silakan semuanya boleh ambil Alkitabnya, lalu sudah duduk dengan tenang. Ya, baik. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di hari ini, Ibu Tika ajak anak-anak semuanya untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lagu ini ada gerakannya, jadi anak-anak boleh silakan mengikuti gerakan yang ada di video ini ya. Oke, apakah sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah siap ya? Oke, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami di hari ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa bangun dari tidur kami semalam dengan nafas yang Tuhan berikan sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga dan kami pun bisa beribadah bersama Tuhan di hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan beribadah sekolah minggu secara virtual. Yang Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahannya dan berakhir boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kau juga berkati setiap kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
sehingga firman Tuhan yang diberikan kepada kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu kami hari ini kepada Tuhan. Ampunilah kesalahan dosa kami yang telah melanggar kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu semuanya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu Tika ajak anak-anak sudah duduk dengan tenang, Alkitabnya sudah dipersiapkan, sehingga ketika anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi anak-anak boleh pahami, dan anak-anak juga boleh lakukan firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu berikut ini. Silakan yuk kita akan nyanyi sama-sama. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali di hari ini kita punya kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, duduk yang sopan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan hari ini dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong juga Ibu Monik yang menyampaikan cerita hari ini, Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan juga menolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah anak-anak, sebelum Ibu Monik cerita, Ibu Monik mau mengajak adik-adik di rumah yang sudah bisa membaca untuk mengambil Alkitab, dipersiapkan Alkitabnya karena nanti ada bagian firman Tuhan di Alkitab yang akan kita bacakan. Jadi Alkitabnya disiapkan ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, tidak apa-apa, nanti bisa dengarkan cerita dari Ibu Monik. Nah, kita lanjutkan ceritanya ya. Sebelum Ibu Monik cerita, Ibu Monik mau bertanya kepada anak-anak. Apa yang biasanya anak-anak lakukan untuk melayani orang lain? Atau bahasa lainnya begini, apa yang biasanya anak-anak lakukan untuk menolong orang lain? Atau misalnya nih, kalau saya sayang sama seseorang, sama teman, sama papa mama, sama saudara, apa yang biasanya saya lakukan? Coba dipikirkan dulu selama 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Nah,
Buat adik-adik yang sudah bisa menulis dan membaca, coba dibuat dalam daftar. Coba tuliskan apa saja hal-hal atau sikap atau tindakan yang kalian lakukan. Di sini Ibu Monik berikan contoh ya. Misalnya kalau saya melayani dengan cara membantu orang tua mencuci piring di rumah. Atau misalnya cara saya melayani itu dengan mengambilkan minuman untuk opa dan oma. Atau cara lain, misalnya saya membantu menjaga adik, main sama adik, atau mungkin menemani adik lagi kelas online gitu ya. Atau contoh yang lain, saya biasa membantu mama menyiram tanaman. Jadi ada banyak tindakan atau banyak sikap yang bisa kita lakukan terhadap orang lain untuk menunjukkan bahwa kita menyayangi mereka, bahwa kita ingin melayani mereka. Nah, adik-adik, Ibu Monik mau tanya, apakah di semua kegiatan yang kita lakukan untuk melayani orang lain, apakah kita sudah melakukannya dengan sukacita? Atau misalnya, oh karena saya senang menyiram tanaman, jadi saya cuma mau siram tanaman. Nanti kalau disuruh untuk menyapu rumah, saya sudah tidak mau lagi. Nah, jadi anak-anak, Ibu Monik mau mengingatkan kepada kita bahwa yang kita lakukan untuk melayani orang lain itu ada banyak. Dan untuk melayani itu kita harus melakukannya dengan sukacita. Nah, kita mau dengarkan sebuah kisah di Alkitab, sebuah cerita tentang Tuhan Yesus yang memberikan teladan yang sangat baik kepada kita dalam melayani. Silahkan anak-anak buka Alkitabnya dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 yang diberi judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan untuk cerita hari ini Ibu Monik beri judul Yesus datang untuk melayani. Ya, kita dengarkan ceritanya sama-sama. Pada saat hari raya Paskah, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Paskah itu adalah hari raya yang orang Israel rayakan untuk mengingat kembali bagaimana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi Paskah itu adalah hari raya kemenangan penuh dengan sukacita kepada orang Israel. Nah, waktu itu Tuhan Yesus sedang duduk di meja perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Lalu, ada satu hal yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus kemudian bangun dari meja perjamuan itu. Tuhan Yesus membuka jubahnya. Tuhan Yesus mengambil kain lenan, mengikatkan kain itu ke pinggangnya. Kemudian Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, anak-anak, Ibu Monik mau ingatkan, kaki itu adalah bagian tubuh yang kotor ya. Bayangkan pada zaman Tuhan Yesus belum ada jalan raya seperti yang kita punya sekarang. Jadi jalan yang dilalui itu berdebu, kotor, mungkin ada pasir, ada lumpur ya. Jadi kaki itu adalah bagian tubuh yang kotor. Tapi anak-anak bisa lihat di sini, Tuhan Yesus mau melayani murid-muridnya dengan cara membasuh kaki mereka. Sudah menjadi budaya di bangsa Israel pada zaman itu, tuan rumah akan menyediakan bejana berisi air, kemudian air itu akan digunakan untuk membasuh kaki sebelum masuk ke dalam rumah ya, karena dari luar kotor jadi dibasuh dulu baru masuk ke rumah. Nah, Tuhan Yesus mengambil tugas atau Tuhan Yesus mau melayani murid-muridnya dengan cara membersihkan kaki murid-muridnya. Nah, anak-anak tahu tidak, Tuhan Yesus itu kan raja di atas segala raja ya. Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi Tuhan Yesus tidak mempedulikan dirinya sebagai anak Allah. Justru Tuhan Yesus mau melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Nah, Ibu Monik mau ajak anak-anak membaca di ayat 1. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi murid-muridnya dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti. Jadi
Tapi kenapa Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-murid? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan sayangnya, kasihnya kepada murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid dan sampailah ke gilirannya Petrus. Tapi Petrus tidak mau. Tuhan, jangan basuh kaki saya, jangan. Tapi Tuhan bilang, Petrus, aku harus melakukan ini kepada kamu. Ini akan menjadi peringatan untuk memperingati aku nanti. Tapi Petrus mesti bilang, Tuhan jangan, aku tidak mau. Tapi anak-anak boleh baca di Alkitab ya, nanti di ayat ke-8 Tuhan Yesus bilang, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Maksudnya, Tuhan Yesus ingin supaya Petrus percaya dan menaati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin supaya Petrus merasakan bentuk kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan coba anak-anak baca di ayat yang ke-9. Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, Petrus langsung bilang, Tuhan, kalau begitu basuh juga tangan dan kepalaku. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak, aku hanya akan membasuh kakimu saja. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa membasuh kaki orang lain bukan masalah dia membasuh kakinya ya anak-anak, tapi poinnya adalah Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hatinya sebagai Tuhan yang mau turun untuk melayani masyarakat, melayani murid-muridnya. Sama seperti kalau kita sekarang pemimpin, bisa jadi presiden atau gubernur yang mau melayani masyarakat. Nah, Tuhan Yesus itu melakukannya lebih dari gubernur, lebih dari presiden yang ada. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus adalah Raja, adalah anak Allah. Tapi Tuhan mau datang dan melayani manusia. Tuhan Yesus mau datang dan membasuh kaki murid-muridnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar kepada murid-murid. Sekali lagi mohon diingatkan ya, bukan soal membasuh kakinya, tapi ini adalah salah satu tindakan mengasihi, salah satu tindakan kasih yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya. Ibu Monik mau anak-anak semua baca tulisan yang ada di video sekarang di ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu berbuat yang sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa kalau aku sudah bisa mengasihi kamu dengan kasih yang sangat besar dan tidak terbatas, maka kamu juga harus mengasihi orang lain seperti itu. Nah, anak-anak, Monik mau bertanya kepada anak-anak. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi murid-murid dengan cara membasuh kaki mereka. Itu adalah salah satu tindakan mengasihi yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi Monik mau tanya, apakah anak-anak tahu cara yang paling agung yang Tuhan Yesus lakukan untuk menunjukkan sikapnya mau melayani manusia? Apakah anak-anak tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Iya anak-anak, yang Tuhan Yesus lakukan yang paling agung dari mengasihi manusia adalah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Monik mau ingatkan lagi ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, maka Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Tuhan memberikan teladan bahwa kita harus bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus, yang penuh dengan sukacita, yang ikhlas. Dan yang paling agung dari kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kematiannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan kematiannya di kayu salib adalah cara paling agung yang Tuhan Yesus lakukan untuk melayani kita.
Anak-anak itu adalah tindakan yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak punya kasih yang begitu besar sampai bisa menyelamatkan kita dari dosa. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang punya kasih yang sangat besar sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi anak-anak jangan lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan juga memberikan perintah kepada kita di ayat ke-15 tadi supaya kita juga bisa melayani orang lain, supaya kita juga bisa mengasihi orang lain. Jadi anak-anak harus ingat ya bahwa sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, kita pun Tuhan mau supaya bisa mengasihi orang lain. Nah, anak-anak, di hari ini ada ayat hafalan yang Ibu Monik mau anak-anak di rumah ingat dan hafalkan. Anak-anak yang sudah besar boleh hafalkan ayat ini ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, anak-anak, Tuhan itu sudah mengasihi kita. Sekarang kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita juga harus mengasihi orang lain. Sekian firman Tuhan hari ini, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih karena Tuhan sudah mengasihi kami dengan cara yang paling agung. Ajarkan kami untuk terus percaya dan merasakan kasih Tuhan, dan kami juga bisa memberikan kasih itu kepada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini, sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Dadah, Tuhan berkati. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Anak-anak akan mengirimkan persembahan tersebut di nomor rekening yang tertera di layar, atau bisa langsung scan QR Code yang juga sudah tertera di layar. Ya, sambil kita memberikan persembahan kita akan menyanyikan lagu berikut ini. Baik, anak-anak, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami telah selesai memberikan persembahan. Bapak, kiranya Kau berkati persembahan yang kami berikan, sehingga persembahan ini boleh Tuhan pakai untuk membantu saudara-saudara kami, dan juga bisa semakin menyebarkan Injil Tuhan di Indonesia.
Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur, haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, semuanya ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena anak-anak telah mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.